Hadratul Muhtaramin, orang yang kami hormati lagi kami muliakan, ta'zimi pada hadir duduk bersama kita pada malam hari ini. Wabil khusus pihak pengurusi masjid, pihak EJK, pihak-pihak yang mana terlibat, dan juga tetamu mulia pada malam hari ini yang berhormat YB Adun Durian Tunggal, yaitu Datuk Kahari bin Abdul Khalil, juga duduk bersama beliau datuk-datuk yang lain, wabil khusus Ayahanda Datuk Ira, Datuk Yasin, dan juga datuk-datuk yang lain, datin-datin, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kampung daripada Kampung Beringin ini yang mungkin tak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus, dan yang terkhususnya adalah muslimin, muslimat, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga pada malam hari ini duduknya kita, langkah kaki kita jalankan di tempat yang mulia ini agar menjadi saksi kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dipermudah langkah kita untuk hadir ta'zimi, memuliakan dan menjayakan maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah kehidupan kita untuk melangkah di hadapan, di belakang daripada tapak jejak kaki Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW diberi dengan nama Muhammad yang diambil daripada kata hamada yang bermakna memuji atau dipuji atau terpuji, sehingga kalau kita rujuk kepada aturan kaedah bahasa Arab, Muhammad ini asal daripada wazan yang diambil adalah dengan kata mufa'al yang bermakna bahawa ma yakthuru fihi hamdul hamidin. Sesungguhnya seseorang tidak diberikan dengan nama Muhammad melainkan banyaknya pujian para pemuji terhadap diri baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam, salah seorang sahabat yang pandai dan mahir di dalam bersyair, Sayyidina Hassan bin Thabit, beliau pernah mengutip sebuah syair di dalam lisannya, bahwa beliau mengatakan wasyaqqahu rabbuhu min ismihi liyujillahu. Sesungguhnya Allah mengutip sebahagian daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mahmud, yaitu Maha yang senantiasa dipuja dan terpuja, diberikan kepada Rasulullah SAW liyujillahu, agar orang-orang mengenal betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Sesungguhnya ia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik singgasana arsy-Nya adalah Maha yang terpuja, dan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang terpuji diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah, beliau pernah bercerita bahawa atuk daripada Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, datuk beliau Nabi SAW, tatkala malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW mendekati suatu subuh, keesokan harinya beberapa hari setelah kejadian ini, orang Arab ini sudah mempunyai kegiatan, kalau kita namai dengan akikah, tetapi saat itu mereka namai dengan makdubah. Mereka buat beberapa makanan dan kemudian jemput orang-orang tepi-tepi daripada jiran-jiran, handak taulan, mana-mana kenalan daripada mereka untuk hadir menampakkan kesyukuran atas dikaruniakan kepada mereka seorang anak lelaki. Dan saat itu Abdul Muttalib, orang-orang yang memandang beliau sebagai salah seorang yang terkemuka dan terpandang di suku Quraisy, bertanya kepada Abdul Muttalib, dengan nama apa engkau berikan kepada cucumu, wahai Abdul Muttalib? Maka Abdul Muttalib, kakek daripada Nabi Muhammad SAW, atuk daripada Nabi Muhammad, beliau menjawab, samaituhu Muhammadan, saya berikan nama kepada cucu saya ini dengan gelaran atau nama Muhammad. Maka orang-orang Arab yang saat itu tidak satu pun daripada mereka mengenali nama ini,
Nama ini bukan nama yang famous, familiar di telinga mereka. Sehingga ketika melihat ada beberapa nama, mungkin di tanah Melayu ada beberapa nama yang tak familiar di tanah kita. Orang Arab pun punya kaedah, beberapa nama itu tak familiar, mereka tidak akan berikan kepada anak dan cucu mereka. Maka mereka mengatakan, fama raghibta an ismi abaihi wa ajdadih. Mengapa kamu tidak menginginkan untuk memberikan nama dengan nama atuk-atuknya, padahal atuk-atuk Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpandang di suku Quraisy saat itu. Maka Abdul Muttalib menjawab, samaituhu Muhammadan, aku berikan ia nama Muhammad agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia hamba yang terpuji, dan makhluk-makhluk di dunia senantiasa memuji cucu anakku ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam sebuah riwayat dikatakan nama ini dipilih oleh Abdul Muttalib. Tentulah jauh sebelum lisan Abdul Muttalib memilih nama ini, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbicara. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa dah jauh-jauh daripada dahulu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberitahu kepada umat-umat beliau bahwa akan datang seorang nabi setelah kehadiran beliau, kewafatan beliau, yaitu ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku seseorang yang akan menjadi penerus daripada tampuk kenabian, Rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Isa, yaitu orang yang digelari dengan Ahmad, atau yang kita kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu orang ulama mengatakan bahwa nama Ahmad, spesialnya nama ini bukan nama saya, tetapi ini adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Ahmad ini ulama mengatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad ma tasamma bihi ahadun qad, tidak ada seorang pun yang pernah bernamakan nama Ahmad sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ba'id wala qarib, bukan orang yang jauh zaman dulu ataupun zaman yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Ahmad yang pertama digelari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan nama Muhammad? Adapun nama Muhammad, ulama mengatakan nama Muhammad adalah juga nama yang sama, tidak pernah satupun dari umat manusia bernamakan nama Muhammad, melainkan ketika sesaat masa mendekati, di mana isyarat demi isyarat orang ahlul kitab menemukan bahwa masa itu adalah masa yang dekat dengan kehadiran Nabi akhir zaman, seseorang yang bernama Muhammad. Maka berbondong-bondong sebahagian daripada orang Arab, orang-orang Yahudi, dan beberapa daripada mereka menamai anak mereka dengan nama Muhammad, harap-harap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memilih anak dan keturunan mereka sebagai nabi penerus dan nabi akhir zaman daripada nabi sebelum-sebelum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan berkaitan dengan apapun, dengan nama beliau pun Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan, dipilih sebaik-baiknya nama. Dan nama Hamad ini asal muasal daripada kata Muhammad adalah Hamad. Apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan istilah Hamad ini. Nama beliau adalah Muhammad dan Ahmad. Umat beliau digelari dengan umat Al-Hammadiyah, umat yang senang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala fis sarra'i wa dharra, baik dalam keadaan suka maupun duka mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kesyukuran, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kitab beliau di dalam salat, di dalam Quran, apa yang dimulai di dalam ucapan beliau, di dalam salat beliau dimulai dengan alhamdulillah. Di dalam kitab beliau dimulai dengan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam khutbah beliau ketika selepas beliau mengucapkan salam, beliau akan mengucapkan alhamdulillah, innal hamdalillah. Bahkan ketika di akhirat nanti, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kemarahan, kemurkaan yang luar biasa atas setiap perbuatan hamba yang diciptakan lalu bermaksiat sepanjang hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
datang sesosok penyelamat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah, dan dikatakan bahwa di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukakan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah dengan ucapan-ucapan Muhammad, dikatakan ucapan hamd, pujian-pujian yang tidak pernah diketahui oleh seorang pun sebelum diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin, ketika di akhirat Nabi SAW adalah salah seorang yang memegang panji, pertanda beliau membawa rombongan daripada umat-umat pengikut Nabi Muhammad SAW, dan panji beliau ini digelari dengan liwaul hamd, bendera tanda orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kita yang bertuah pada malam hari ini duduk bersama-sama mengagungkan seseorang yang kalau kita memuji dan mengagungkan ini, kita dianggap orang yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi diri kita bukan untuk menganggap diri kita baik, tetapi bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Sebab mungkin pada malam yang sama ada orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi alhamdulillah jisim, jasad yang dhaif, yang hina, yang mungkin banyak penuh kesalahan, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan kita bersama-sama pada malam hari ini untuk duduk mengingat, mengenang jasa kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentulah bukanlah seseorang itu dikatakan orang yang terpuji, melainkan orang ini memiliki sifat-sifat yang baik di dalam diri seseorang itu, barulah manusia dapat memuji seorang itu. Hakikatnya setiap apa yang baik yang kita lihat di dalam kehidupan kita daripada perbuatan, akhlak, moral, perbuatan, sifat-sifat kelakuan seseorang, ketika kelakuan itu baik, kita akan mengatakan betapa baiknya perbuatan seorang itu. Apapun yang dia perlihatkan kepada orang lain yang baik, tentulah akan mendapatkan pujian daripada orang yang melihatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah manusia yang berada pada tempat akhlak yang begitu agung, dan akhlak ini dipuji dan disaksikan oleh Maha yang menciptakan kebaikan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau pencipta memuji ciptaannya, apalagi kita makhluk yang hina, jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin, tentulah kalau orang yang ingin belajar, mengetahui apa dan sifat-sifat mana yang orang itu kalau memilikinya, berhias dengan sifat itu, akan menjadikan orang lain suka dan hormat dengan dirinya. Saya tak punya banyak cerita, melainkan Rasulullah SAW. Sila pelajari di rumah masing-masing. Tentu majlis pada malam hari ini bukan majlis yang panjang, kita akan bercerita lebar, tidak. Tetapi kita hanya akan memberikan beberapa isyarat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bagi yang ingin lebih mengetahui, wajib bagi diri dia untuk ambil kitab, buka Syama'il Muhammadiyah, kitab-kitab yang mengisahkan bagaimana keluhuran adab akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sebagai misalan, contoh daripada apa-apa yang dikisahkan oleh ulama, bagaimana sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Sebab sifat ini adalah sifat yang begitu mulia. Tidaklah seseorang itu merendah diri, melainkan kaum akan mencintai dirinya. Dan tidak seseorang memiliki sifat yang sombong di dalam dirinya, congkak merasa lebih baik daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain, melainkan orang ini menjadi di mata orang kerdil, walaupun dia melihat dirinya adalah seorang yang hebat dan besar. Tetapi orang yang tawadhu, dia melihat dirinya kerdil, kecil, bukan sesiapa di hadapan orang lain, tetapi di mata dirinya dia menganggap dirinya adalah kecil. Tetapi di mata orang lain, orang ini amatlah terpuji dan agung sebab memiliki sifat tawadhu di dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Zahir, orang yang minta maaf, duduk di pelosok tempat kampung hujung, bukan duduk di bandar. Kalau kita misalkan orang minta maaf, orang asli, orang yang tak duduk tamadun dengan orang-orang bandar saat ini. Ketika itu Zahir yang datang dari Badiah, kalau orang Arab mengatakan orang
datang dari Badiah, itu dari pelosok, dari ujung-ujung itu dikatakan dengan Badui, orang Badu. Duduk dengan Nabi Muhammad SAW ketika datang beriman kepada Rasulullah SAW. Setiap kali beliau datang di hadapan Nabi SAW, beliau akan berdiri menyambut kedatangan daripada Zahir. Bahkan Nabi SAW senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Beliau mengatakan, Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruh. Kalau kami ditanya mana satu kaki tangan kami yang ada di kampung sana, saya akan memilih Zahir sebagai orang terdekat saya. Dan kalau boleh berikan pilihan kepada Zahir, mana satu orang yang kamu anggap dekat di tempat di bandar ini, maka saya Muhammad dan sahabatku adalah merupakan kerabat bagimu, wahai Zahir yang datang daripada ujung kampung sana. Akhlak Nabi Muhammad SAW, bahkan Zahir ini mirip dengan orang-orang asli yang kalau kita lihat saat ini. Pernah beberapa kali saya berjalan pergi Cameron Highland, pergi mana-mana tempat, ada orang-orang asli yang keluar duduk di tepi jalan, dia akan jual beberapa madu dan hasil-hasil bumi daripada perkebunan yang mereka boleh jumpai dan petik daripada tempat mereka. Sama perlakuan yang dilakukan oleh Zahir. Dia balik di kampung dia, apa yang boleh dia dapatkan, dia pergi ke bandar, dia akan jual kepada orang-orang, kepada sahabat Nabi atau orang-orang yang di Makkah saat itu. Orang di bandar saat itu, minta maaf. Saat itu ketika Rasulullah SAW melihat Zahir membawa bawaan yang begitu banyak, barang perniagaan yang banyak, tanpa segan Nabi Muhammad SAW membantu Zahir untuk menyiapkan barang-barangan itu. Tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW, seorang yang dikelari dengan pemimpin dunia dan akhirat, bukan hanya kepada negara tetapi seluruh manusia umatnya Rasulullah SAW. Daripada beliau lahir sampailah dunia ini ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang mengaku beriman kepada Rasulullah mestilah mengaku sebagai pengikut dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tawadhu'nya Rasulullah SAW sampai satu ketika Zahir berada di pasar, ketika meniagakan barang dagangan, barang perniagaannya, Nabi SAW tiba-tiba memeluk Zahir daripada belakang. Zahir tak mengetahui siapa yang memeluk daripada dirinya. Ketika dipeluknya Zahir, dan kemudian Zahir melihat tangan itu, dia katakan, arsilni, lepaskan tanganmu, siapa kamu? Gerangan yang berani memelukku, mencengkramku daripada belakang. Sebab kalau Nabi SAW sudah memegang sesuatu, tahu pegangannya Nabi Muhammad SAW ini adalah pegangan yang terkuat. Jangan berfikir bahwa Nabi ini tangan lembut, tapi kalau Nabi pegang, siapa yang boleh tarik pegangan benda itu daripada tangan Nabi Muhammad SAW? Zahir coba membuka, dia tak dapat buka. Dia katakan bahwa, siapa ini? Kemudian dia katakan, siapa ini? Nabi SAW berdiam. Kemudian apa? Rasulullah SAW bergurau dengan Zahir. Dia katakan, siapa yang nak beli hamba sahaya ini daripada saya? Padahal Zahir bukanlah seorang hamba sahaya. Kemudian, dan dikatakan di dalam riwayat para orang-orang riwayat perawi menceritakan bahwa wakana dami mal wajah, maaf cakap, Zahir ini kalau dibandingkan dengan orang tampan, Zahir ini bukanlah seseorang yang tampan, tidak memiliki ketampanan sekalipun. Sehingga dia kecil hati, dikatakan, dia ingat, ya Allah, Rasulullah SAW. Nabi SAW memeluk dengan erat, kemudian bergurau, siapa yang nak beli hamba sahaya ini daripada saya? Zahir dengan tawadhu mengatakan, ya Rasulullah, idzan tajiduni kasidan, kamu akan mendapati saya ya Rasulullah, umpama barang perniagaan, tak ada seorang pun yang minat untuk membeli saya ya Rasulullah. Dia sedar diri bahawa saya bukanlah orang yang spesial, baik rupa saya, jisim, jasad saya kuat, tidak ya Rasulullah. Nabi SAW coba menghibur ucapan Zahir ini, mengatakan, walakinnaka indallahi thamin, tapi engkau wahai Zahir, sesungguhnya di sisi Allah adalah merupakan hamba yang mulia, walakinnaka indallahi ghalin, dan sesungguhnya engkau adalah hamba yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa ketawadhuannya Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan khadim, hamba atau seorang yang berkhidmat sebagai pembantu Rasulullah SAW, Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan dikatakan bahwa beliau ikut Rasulullah SAW umur 10 tahun. Beliau mengatakan sampai ketika Nabi SAW meninggal dunia, duduk di rumah Nabi 10 tahun lamanya dengan Rasulullah SAW. Walaupun ketika ditanya bagaimana Rasulullah SAW, dia katakan, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menghardikku dengan satu ucapan sekalipun. Bahkan ketika aku tidak melakukan perintahnya sekalipun. Satu ketika Anas bin Malik yang umur 10 tahun saja diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke sana beli sebuah barang, kemudian kembali. Tatkala ketika tunggu Nabi SAW menunggu kedatangan Anas bin Malik, dia tak datang. Nabi keluar, kemudian pergi cari, ternyata Anas bin Malik tengah main dengan kawan-kawan dia yang budak-budak saat itu. Kemudian dengan gurauan Nabi Muhammad SAW menarik perlahan telinga Anas bin Malik. Dia mengatakan, mana
hajah yang saya minta untuk kamu belikan, kamu uruskan. Anas bin Malik mengatakan, saya lupa ya Rasulullah. Terus main Anas bin Malik. Dalam saat itu Anas bin Malik takut akan Nabi SAW marah dengan dirinya. Ternyata tidak sedikit pun tampak di wajah Nabi Muhammad SAW kekesalan dan kemarahan kepada Anas bin Malik. Rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa tawadhu'nya Nabi Muhammad, siapapun yang memanggil nama beliau, rendah tinggi pangkatnya seseorang itu tidak akan dibezakan di mata Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Nabi SAW dipanggil oleh bekas orang hamba sahaya, diajak Nabi SAW, jom Nabi makan di rumah sekarang, saya jemput makan. Tentulah orang berpikir kalau Nabi yang dijemput dia akan siapkan makanan, tetapi orang ini adalah orang yang miskin. Ternyata yang disiapkan di depan Nabi SAW, Imam At-Tirmidzi mengatakan sanikha. Sanikha itu makanan yang diperbuat daripada minyak, lemak yang diambil kemudian dijadikan minyak, tetapi dah disimpan dengan masa yang begitu lama, sehingga makanan minyak yang digunakan itu akan merubah rasa daripada makanan itu, dah berubah, dah rasanya tak berapa sedap. Tetapi Nabi Muhammad SAW makan dengan lahapnya, menghormati daripada jemputan orang itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa seorang janda sekalipun kalau menarik baju Nabi Muhammad kemudian mengajak, ya Rasulullah, saya perlu untuk duduk dengan kamu ya Rasulullah, saya ada hajat yang perlu saya mintakan, tanyakan kepadamu ya Rasulullah, bolehkah ya Rasulullah, kapan yang boleh ya Rasulullah? Dia tanya, bila masa ya Rasulullah saya boleh duduk denganmu ya Rasulullah? Nabi SAW katakan, di mana-manapun, kapanpun, bila-bila kamu nak duduk dengan saya, kamu panggil saya di tepi jalan pun, aji uki, saya yang akan datang kepadamu dan saya akan dengarkan apa yang kamu ingin ceritakan kepadanya. Bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan kana mutawadhi'an, bahwa Rasulullah SAW adalah sesosok orang yang begitu tawadhu. Oleh karena itu hadirin, maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahwa oleh karena ini Nabi Muhammad mereka sebut dengan kana ahabban nasi ilaihim, bahwa Nabi Muhammad itu menjadi orang yang paling dicintai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, bukan karena kehebatan beliau, tetapi sikap rendahnya, sosial yang begitu tinggi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Abu Ubadah bahkan berani membunuh ayahnya di dalam peperangan saat itu sebab menghardik dan menghina Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai anak yang bernama Abdurrahman. Jauh sebelum perang Badar terjadi, orang ini belum masuk ke dalam Islam sampai ke perang Badar. Ketika perang Badar, Abu Bakar berada di saf para muslimin dan anak kepada Abu Bakar yang bernama Abdurrahman berada pada saf kafir Quraisy saat itu yang akan berperang bersama mereka. Tatkala ketika itu dikatakan Abu Bakar melihat anaknya membawa senjata menghadapi pasukannya Nabi Muhammad SAW yang beliau risaukan, takut-takut anak kecil ini, anak muda ini berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu dia berbuat perbuatan yang buruk kepada Rasulullah SAW, sehingga orang tua mampu mengeluarkan pedangnya untuk menghadap anaknya yang paling ia cintai demi seseorang yang ia gelari dengan Habibullah, seorang yang ia gelari dengan kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah SAW begitu penyayang sehingga dia dikatakan bahwa ketika melihat mata Abu Bakar tertuju kepada Abdurrahman, di dalam riwayat Nabi SAW mengatakan bahwa mati' Nabi kaya Abu Bakar, tolong Abu Bakar, kamu jangan pergi tergesa-gesa jumpa daripada anak kamu. Kerisauan Nabi takut, Nabi masih perlukan jasa daripada Abu Bakar. Takut-takut di dalam peperangan itu Abu Bakar tumbang dan kemudian wafat, dibunuh oleh anaknya saat itu. Rasulullah SAW melarang Abu Bakar. Tetapi di dalam riwayat yang lain Abu Bakar tak melihat daripada anaknya, sebab peperangan itu merupakan jumlah yang besar. Kita mengenal bahwa ada riwayat mengatakan 313 melawan 1.000 daripada orang kafir Quraisy. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 316 orang daripada kaum muslimin melawan 1.000 daripada kafir Quraisy saat itu. Sehingga satu masa ketika Abdurrahman telah masuk ke dalam Islam, dia duduk kemudian cuba mengenang daripada kejadian perang Badar hadirin. Dia duduk dengan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dan kemudian mengatakan, ya Abatah, wahai ayahandaku, dikatakan, kamu ingat tidak ketika perang Badar saat itu, saat kamu berada di safnya Nabi Muhammad dan saya berada di safnya Abu Jahal dan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya, sungguhnya wahai ayahandaku, saya Abdurrahman berkata, saya melihat dirimu, tetapi saya coba memalingkan pandanganku sehingga aku tidak perlu bertembung denganmu di peperangan, sehingga saya tidak perlu menghunuskan pedang ini kepada orang tua saya sendiri.
Dia ingin mengungkit kebaikan apa yang dia lakukan kepada ayahandanya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hei kamu jangan overconfident, ucapkan benda ini dari mana. Kata Abu Bakar mengatakan, demi Allah, ketika peperangan itu terjadi, saya tidak melihat dirimu. Kalau saya melihat dirimu di peperangan itu, demi Allah, tanpa segan, saya akan bantai kamu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu berani mengangkat pedangmu di hadapan kekasih saya, yaitu Rasulullah SAW. Senyap Abdurrahman mendengar daripada ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kisah demi kisah yang dimisalkan oleh sahabat Rasulullah SAW, misalkan mencontohkan kepada kita betapa cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Hadirin, majlis pada malam hari ini singkat. Tak lama saya akan berceramah pada malam hari ini. Kalau saya boleh, saya menutup dengan beberapa wasiat saja daripada Rasulullah SAW. Jadilah pribadi yang gemar mencontoh kepada Rasulullah SAW. Tawadhu'lah diri kita, rendahkanlah diri kita. Orang-orang syair, orang Arab mengatakan bahwa tawadhu' takun kan najmi laha linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Bertawadhu'lah kamu umpama bintang yang ada di langit. Walaupun ia boleh nampak di atas permukaan air yang ada di sungai, bukan dia rendah, tetapi tempatnya akan senantiasa berada di langit sana. Wala takun kaddukhani ya'lu binafsihi. Jangan jadilah kamu umpama asap yang meninggikan dirinya. Mana ada asap nak pergi ke hadapan? Pernah lihat ada orang rokok pergi ke tepi? Dia mesti asap tu ke atas. Dan maka penyair mengatakan jangan menjadi seorang yang mirip dengan asap. Ketika keluar dia mau di atas saja, senantiasa ditinggikan orang lain, dimuliakan orang lain. Ya'lu binafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Walaupun ia dapat asap tu dapat terbang sampai langit ke atas sana, bukan asap tu menjadi mulia. Maka itulah contoh bagi kita. Sebaik-baiknya diri kamu adalah ketika kamu merendahkan diri kamu di hadapan saudara-saudara kalian. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berjalan di atas bumi haunan, dengan penuh lemah lembut, penuh rasa tawadhu. Di dalam ayat yang lain Allah isyaratkan adzillatin 'alal mu'minin. Mereka yang merasa kalau berhadapan dengan orang-orang mukmin yang lain, mereka merasa diri mereka tidak lebih baik daripada orang yang di hadapannya. Bahkan Imam Malik bin Dinar pernah ditanya, orang-orang sufi itu belajar bagaimana untuk menjadi orang yang tawadhu, sehingga dikatakan bagaimana kita boleh menjadi orang yang tawadhu di hadapan orang lain. Maka orang ulama ini mengatakan, tidaklah saya melihat kepada seseorang yang jauh terpaut usianya lebih tua daripada diri saya, melainkan saya berprasangka baik bahwa orang ini telah mendahului saya di dalam keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah saya melihat seseorang yang lebih muda usianya daripada saya, melainkan saya berkata di dalam diri saya, saya telah mendahului orang ini di dalam berbuat maksiat dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis yang singkat ini menjadi pesan dan wasiat kepada diri kita agar senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah panutan utama di dalam kehidupan kita. Apapun profesi, pekerjaan di dalam tempat kita, Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya contoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam yang mulia ini agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita akhlak mengikut kepada Nabi besar Muhammad SAW. Urusan-urusan kita dipermudah berkat Rasulullah SAW. Segala musibah, apa-apa yang kita minta untuk dihindarkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar dielakkan daripada diri kita, anak-anak kita, kampung kita, keluarga kita, dan apapun yang terkait dengan kita berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wa la fikum shaqiyya wa la mahruma. Rabbana inna nas'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najati minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wa baraka wasallam. Saya minta maaf apabila kesilapan, kesalahan dalam ucapan saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.